Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, saya kembali akan membahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan materi pokok pengolahan data. Bagi teman-teman yang penasaran, kira-kira seperti apa bentuk-bentuk soalnya, langsung saja kita simak satu persatu. Tapi sebelum itu saya kembali mengingatkan kepada teman-teman sekalian bagi yang ingin terlibat untuk ikut menjawab soal-soal yang ada dalam video ini, maka silakan sediakan catatannya terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki jawaban lain atau yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, maka silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor 1. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian, perhatikan dengan baik. Sebuah perusahaan melakukan survei terhadap 500 pelanggan mereka untuk mengumpulkan data tentang preferensi produk. Hasil survei tersebut terdiri dari 300 jawaban dalam bentuk numerik, 120 jawaban dalam bentuk kategori, dan 80 jawaban yang tidak lengkap. Pertanyaannya, bagaimana langkah yang paling tepat dalam mengolah data survei ini? Kita coba lihat opsinya. A. Mengabaikan jawaban yang tidak lengkap dan menganalisis sisa data. B. Mengkonversi jawaban kategori menjadi data numerik untuk analisis. C. Melakukan pembersihan data untuk menyelesaikan jawaban yang tidak lengkap. Dan D. Menggunakan hanya data numerik untuk analisis, mengabaikan jawaban kategori. Kira-kira untuk nomor 1 ini apa yang benar, teman-teman? Silakan teman-teman tentukan jawabannya. Kita mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Ya, jadi di sini saya menjawab C ya, melakukan pembersihan data untuk menyelesaikan jawaban yang tidak lengkap. Jadi langkah paling tepat adalah melakukan pembersihan data terlebih dahulu untuk menangani jawaban yang tidak lengkap sebelum melakukan analisis data. Itu biasa dikenal dengan istilah cleansing data. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 2. Seorang analisis data ingin mengidentifikasi hubungan antara variabel A, jumlah jam belajar, dan variabel B, nilai ujian. Setelah memperoleh data dari 100 siswa, analis tersebut ingin mengetahui apakah terdapat korelasi antara kedua variabel tersebut. Manakah langkah yang paling sesuai untuk dilakukan oleh si analis data? Kita coba lihat opsinya. A. Menghitung mean dan median dari kedua variabel dan membuat grafik batang. B. Menggunakan analisis regresi untuk mengukur hubungan antar variabel A dan B. C. Menggunakan visualisasi seperti scatter plot untuk melihat pola data. Dan D. Menghitung standar deviasi dari kedua variabel dan membuat histogram. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawaban saya adalah C ya, menggunakan visualisasi seperti scatter plot untuk melihat pola data. Jadi yang dilihat di sini adalah pola datanya. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu scatter plot, ya scatter plot ini adalah alat visualisasi yang biasa digunakan untuk melihat pola hubungan antara dua variabel numerik. Ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3, kita akan lihat bersama-sama. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Sebuah perusahaan e-commerce memiliki data transaksi harian dari 5 tahun terakhir. Mereka ingin mengidentifikasi pola pembelian pelanggan selama hari-hari libur. Apa yang bisa menjadi pendekatan yang paling tepat dalam mengolah data ini? Kita coba lihat opsinya. A. Menggunakan teknik clustering untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis produk. B. Membuat time series analisis untuk melihat pola belanja selama hari-hari libur. C. Menggunakan metode regresi untuk memprediksi pembelian di masa depan. Dan D. Melakukan analisis frekuensi untuk melihat hari dengan transaksi terbanyak. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah B ya. Kalau ada yang menjawab B berarti betul. Artinya sama dengan saya. Nah, kenapa B ya? Karena memang time series analysis ini dapat membantu untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola pembelian pelanggan selama periode tertentu seperti hari-hari libur. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4. Perhatikan soalnya dengan baik ya.
Sebuah rumah sakit ingin menganalisis efektivitas program pencegahan penyakit tertentu pada pasien. Mereka memiliki data dari 1.000 pasien yang mengikuti program tersebut dan 500 pasien yang tidak. Pertanyaannya, apa metode yang tepat untuk membandingkan kedua kelompok ini? Kita coba lihat opsinya. A. Uji hipotesis statistik untuk membandingkan rata-rata umur kedua kelompok. B. Melakukan analisis klaster untuk mengelompokkan pasien berdasarkan geografis. C. Menggunakan uji T independen untuk membandingkan hasil program pada kedua kelompok. Dan D. Membuat pie chart untuk menampilkan proporsi penyakit pada kedua kelompok. Untuk nomor 4, jawaban saya adalah C ya. Menggunakan uji T independen untuk membandingkan hasil program pada kedua kelompok. Jadi uji T independen ini adalah metode yang tepat untuk membandingkan hasil atau kinerja dua kelompok yang berbeda dalam sebuah percobaan atau program. Jadi yang diminta di sini adalah bagaimana kita membandingkan kelompok 100 pasien ya dan kelompok 500 pasien. Berarti yang digunakan adalah uji T independen. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jika memang teman-teman memiliki opsi jawaban lain, maka silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti itu akan menjadi bahan diskusi kita untuk menyempurnakan pembahasan soal-soal kita yang ada dalam video ini. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5 ya. Perhatikan, sebuah perusahaan ingin meningkatkan retensi pelanggan mereka dengan menganalisis data historis. Mereka memiliki data dari 3 tahun terakhir yang mencakup profil pelanggan, riwayat pembelian, dan interaksi dengan layanan pelanggan. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang paling sesuai dalam proses pengolahan data ini? Kita coba lihat opsinya. A. Menggunakan algoritma machine learning untuk memprediksi retensi pelanggan di masa depan. B. Melakukan analisis deskriptif untuk memahami karakteristik pelanggan. C. Menggabungkan semua data ke dalam satu database terpadu. Dan D. Membuat visualisasi data untuk mewakili riwayat pembelian. Kira-kira apa yang benar ini? Ya, jadi di sini saya menjawab B ya, melakukan analisis deskriptif untuk memahami karakteristik pelanggan. Jadi langkah pertama yang ideal itu adalah melakukan analisis deskriptif untuk memahami karakteristik pelanggan dari data historis sebelum mengambil langkah selanjutnya dalam meningkatkan retensi pelanggan. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya soal nomor 6. Sebuah perusahaan memiliki data penjualan bulanan dari 5 cabangnya selama 1 tahun terakhir. Mereka ingin mengetahui cabang mana yang memiliki pertumbuhan penjualan terbesar dari bulan ke bulan. Pertanyaannya, manakah metode yang paling sesuai untuk menganalisis pertumbuhan tersebut? Opsinya kita coba lihat satu persatu. A. Regresi linear untuk memprediksi penjualan di masa depan. B. Analisis outlier untuk mengidentifikasi data yang tidak biasa. C. Menggunakan perubahan persentase dari bulan ke bulan untuk setiap cabang. Dan D. Membuat diagram batang untuk menampilkan penjualan setiap bulan. Jawaban saya untuk soal nomor 6 ini adalah C ya. Menggunakan perubahan persentase dari bulan ke bulan untuk setiap cabang. Artinya dengan menggunakan perubahan persentase dari bulan ke bulan, maka kita dapat melihat pertumbuhan atau penurunan penjualan relatif di setiap cabang dari waktu ke waktu. Begitu kira-kira penjelasannya. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 7, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita tentang materi pengolahan data. Sebuah organisasi amal ingin menganalisis data donor untuk memahami pola dan tren dalam sumbangan yang diterima selama beberapa tahun terakhir. Pertanyaannya, manakah pendekatan yang paling tepat untuk menganalisis data ini? Kita coba lihat opsinya satu-satu. A. Menggunakan analisis deskriptif untuk memahami demografi donor. B. Analisis frekuensi untuk melihat jumlah total sumbangan per tahun. C. Melakukan regresi untuk memprediksi sumbangan di tahun berikutnya. Dan D. Menggunakan analisis klaster untuk mengelompokkan donor berdasarkan jumlah sumbangan. Untuk soal nomor 7, jawaban saya adalah B ya.
Jadi analisis frekuensi ini akan memberikan gambaran tentang soal sumbangan yang diterima selama beberapa tahun terakhir. Nah, oleh karena itu, maka hal ini dapat membantu memahami pola dan tren dalam sumbangan. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Pada akhirnya, setiap hal yang telah ditakdirkan itu tidak akan pernah bisa dirubah, kecuali kita mau mengubahnya sendiri. Akhir kata, saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.